Selamat malam. Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Shalom. Atas nama hambanya, saya Reverend Harmes Daromes Samalibu dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Oleh karena anugerah Tuhan, sehingga sarana channel YouTube ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mewartakan kebenaran-kebenaran firman Allah sebagai pribadi. Saya dipanggil secara khusus untuk menjadi hambanya dan ditugaskan, diwajibkan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Baiklah saudara dan saya katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Baiklah kita berkarya, baiklah kita bekerja, selagi masih ada kesempatan hidup ini. Hidup adalah sebuah kesempatan. Sebelum lanjut, baiklah kita berdoa lebih dahulu. Biarlah Roh Kudus, Tuhan sendiri, yang menjelaskan kepada kita pribadi demi pribadi untuk mengerti rencana Tuhan yang besar itu, rencana yang akbar itu, misi dan visi Tuhan harus diterapkan dan dijalankan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sekali lagi. Kasih setiamu besar, melebihi daripada nyawa hidup kami. Kemurahanmu besar. Saat ini firman-Mu akan datang kembali hadir untuk memperingatkan kepada kami untuk tahu selalu bersyukur kepada Yesus Kristus Juru Selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Baiklah setiap pendengar yang sempat mendengarkan pemberitaan firman Allah melalui channel YouTube ini, kiranya menjadi berkat dan bersemi. Firman-Mu hidup dan bersemi, bagaikan benih yang bertumbuh serta menghasilkan buah. In Jesus' name, amen. Hari ini saya akan secara kontinu untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu apakah ada respon dari saudara atau tidak. Itu urusan Tuhan. Saya tidak berurusan lagi dengan Tuhan jika aku sudah menyampaikan kepada saudara tentang kebenaran firman Allah. Tetapi saya mempunyai tanggung jawab
moral kepada Tuhan. Karena untuk itulah saya hidup, untuk itulah saya bernapas. Saudara juga untuk itu saudara bernapas, serta menikmati berkat-berkat Tuhan dan perlindungannya yang ajaib itu. Bukalah pintu hati saudara. Biarlah dia memimpin hidup kita. Biarlah dia menjadi agung dan maha besar. Biarlah namanya dimuliakan. Biarlah namanya masyhur sampai ke seluruh muka bumi ini. Penulis kitab Esra, kitab 1 Tawarik, ditulis langsung oleh Nabi Esra. Baiklah, tidak berlama-lama, kita buka ayatnya yang saya kutip di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11, 12, 13, 16, 17, 18 diceritakan dalam 1 Tawarik pasal 29 ini saudara. Di ayat 10, perikop nyanyian pujian Daud. Sebelum Daud mengakhiri hidupnya, Daud telah mempersiapkan anaknya yang bernama Salomo. Salomo mempunyai ibu yang bernama Batseba, mantan istri tentara Israel yang bernama Uria. Almarhum Uria meninggalkan seorang istri yang bernama Batseba. Daud mempunyai keturunan dari mantan istri Uria, almarhum Uria, yang bernama Salomo. Kisah percintaan mereka, perjalanan rumah tangga yang dibina, yang dibangun oleh Daud beserta Batseba. Banyak duri dan masalah dalam berumah tangga. Mereka melalui dengan berbagai-bagai masalah dan rintangan. Itulah kehidupan, liku-liku kehidupan di dalam berumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang selalu tenang seperti lautan yang tidak bergelora. Sudah tentu rumah tangga itu pasti ada gejolak, ada riak-riak, ada ombak, ada badai yang menerpa. Tapi rumah tangga yang dibangun di dalam Tuhan, pasti ada Yesus yang dapat menenangkan gelombang sakal air, gelombang angin sakal, dan gelombang yang besar. Saudara dan saya, kita mempunyai Yesus sebagai juru selamat dunia ini, sebagai penolong yang terbukti, dan Dia adalah kebenaran di atas kebenaran.
Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 saya bacakan, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya, segalanya sebagai kepala. Saudara garis bawahi, ya Tuhan punyamulah kebesaran. Garis bawahi kejayaan, koma, garis bawahi kehormatan, koma, kemasyuran, koma, dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bumi ini tempat Allah berpijak. Berarti di mata Tuhan bumi ini kecil adanya. Terlebih saudara dan saya dilukiskan, digambarkan laksana debu. Tiada artinya hidup ini. Seperti kain lara, tidak berarti dan kotor. Tapi misi Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah sendiri. Misi sedang dilaksanakan di tengah-tengah bumi dunia ini. Karya keselamatan dari Yesus Kristus dilakukan dengan ikhlas oleh Yesus sendiri. Sudah tentu Sang Bapa di surga memberikan dia kekuatan dan kuasa ilahi. Kuasa untuk mengusir kegelap, kuasa untuk mengusir segala penyakit, kuasa untuk membangkitkan orang mati, kuasa menenangkan gelora topan badai, dan kuasa kebangkitan dari orang mati. Yesus namanya, yang saudara layani dan saya layani. Baiklah, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan adalah lagu yang diciptakan oleh Insinyur Niko Naturaharjo. Lagu itu memberkati setiap kita mendengarnya. Kebesaran, kemasyuran Tuhan, keagungan, kejayaan, kehormatan, Dialah yang punya segala-galanya. Siapakah gerangan saudara dan saya untuk merasa diri melebihi daripada orang lain? Siapakah gerangan saudara sebagai hamba Tuhan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain? Sungguh ironis, ada banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kasih yang sebenarnya adalah kasih yang sempurna, kasih yang tiada berkesudahan.
Saudara buka ke Ulangan, kitab Ulangan pasal 36. Pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan kasih setia selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan saudara piatu, dia tidak akan membiarkan saudara berada dalam kesesakan, dia tidak membiarkan kita berada di dalam kesakitan yang mendera, dia tidak membiarkan kita berada dalam pencobaan, dia tidak membiarkan kita menangis, dia tidak membiarkan kita bersedih hati, dia tidak membiarkan kita sakit hati, dia tidak membiarkan kita mengalami tindisan dan olokan, dia tidak membiarkan kita, tapi dia adalah penolong, dia adalah juru selamat, dia adalah yang memberikan kasih setianya kepada saudara dan saya. Saudara berada di mana saat ini? Sudahkah kita putus asa? Sudahkah kita pernah merasakan kecewa di dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, di dalam pengorbanan kita kepada Tuhan? Sudahkah itu terjadi? Jika itu terjadi bagi saudara, saya percaya bahwa itu rencana Tuhan. Rencana yang menantangkan kemenangan bagi saudara dan saya. Rencana yang agung yang harus terjadi. Salib Kristus dipertaruhkan. Tapi kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, kuasa Yesus Kristus untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebab itu layanilah Tuhan dengan segenap hati. Sebab itu biarlah kita larut dalam rumah Tuhan, kita larut berada dalam dekapan Yesus Kristus, dalam kepak sayap burung nasar, yaitu Roh Kudus. Tinggalkanlah rasa kecewamu, tinggalkanlah tabiat iri dan dengki. Tinggalkanlah suka memberitakan berita-berita yang cenderung memfitnah, yang cenderung membuat hoax. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak ada manusia yang ingin difitnah, tidak ada manusia yang ingin direkayasa. Manusia ingin kesungguhan, kejujuran. Yesus juga menghendaki saudara dan saya untuk jujur dan taat atas perintahnya, untuk tidak bersandiwara di hadapannya. Bukankah dia mengetahui? Bukankah dia maha mengetahui saudara dan saya? Tidak ada yang tersembunyi. Mata Tuhan, sekali lagi saya katakan, tertuju kepada semua orang. Sensor kerajaan Allah bekerja dengan aktif, bekerja dengan normal, bekerja dengan otomatis, bekerja secara modern. Itulah sebabnya baiklah kita berada dalam rel kejujuran. Baiklah kita mempertahankan kebenaran itu. Baiklah kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kejayaan, kehormatan, kekayaan, kemuliaan, keagungan berikanlah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru selamat isi dunia ini, pelepas dosa, penyembuh penyakit, penghibur yang sejati,
Sekali lagi, tidak ada perkabungan di dalam Yesus Kristus dalam melayani Dia. Yang ada di dalam Yesus, perkabungan diganti dengan kegembiraan. Duka cita berubah jadi sukacita. Karena Tuhan kita yang mempunyai segala-galanya. Karena Dialah, untuk Dialah kita hidup. Untuk Dialah kita melayani Dia. Untuk Dialah kita berkarya mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dan untuk Dialah kemuliaan kejayaan kita kembalikan kepada Bapa di surga, Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini cerita, ini kasus yang ditulis dalam 1 Tawarik pasal 29. Ayatnya yang ke-10 ini, dimulai di ayat yang ke-10. Menceritakan tentang tugas yang akan diemban oleh Salomo, pengganti Baginda Daud. Tentang keamanan di Israel pasca pergantian raja, kepemimpinan dari senior kepada junior. Tongkat estafet diberikan dari senior kepada junior. Pelayanan akan diberikan kepada kaula muda. Kaula muda yang berbakat. Kaula muda yang mempunyai spirit untuk tampil, untuk menjadi petarung. Kaula muda yang diberikan kekuatan. Kaula muda yang diberikan untuk berperang. Kaula muda juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan yang dahsyat. Ada penghormatan yang disampaikan di dalam ayatnya ke-12 ini, dalam 1 Tawarik pasal 29. Ayatnya yang ke-12 ini, saudara-saudara. Segala-galanya difokuskan, penyembahan, penghormatan, pemujaan difokuskan kepada Sang yang berkuasa, yaitu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Saudara berada di mana, saudara? Posisi di mana? Apa kita berada dalam rel kebenaran? Ataukah kita keluar dari jalurnya? Apakah penyertaan Tuhan masih berlaku dalam hidup kita? Apakah urapan itu masih melekat di dalam pelayanan kita? Hanya saudara dan saya yang tahu. Saya tidak bisa memponis saudara, saya tidak bisa menunjuk saudara, dan saudara juga tidak berhak menunjuk saya. Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Hidup harus penuh tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Di dalam kitab suci dikatakan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, kita harus akan pertanggungjawabkan di kursi pengadilan Allah, yang akan mengadili Dia sendiri, yaitu Raja segala raja yang bernama Yesus Kristus, untuk mengadili saudara, memberikan hukuman di mana hukuman yang layak engkau terima. Sebab itu, saudara-saudaraku, dengarkan firman Allah pada malam sore yang indah ini. Baiklah kita merestorasi hidup kita. Baiklah kita menyelidiki hidup ini. Baiklah kita menyadari
Sesungguhnya aku butuh petunjuk-Mu, aku butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya aku tidak mampu, sesungguhnya aku mengharapkan tuntunan-Mu ya Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Nabi Esra menulis dalam satu Tawarik ini, saudara. Di ayatnya yang ke-13, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Memang Dia maha besar, maha mulia, maha agung. Yesus namanya. Yesus namanya. Dia adalah juru selamat isi dunia ini. Dia berkata, akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jangan mimpi dan jangan menghayal engkau bisa mencium saja bau surga. Jangankan saudara mimpikan itu. Jika engkau tidak berjalan dalam kebenaran dan ketetapan firman Allah yang dikatakan oleh Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Baiklah kita selalu berada dalam tuntunannya. Baiklah kita selalu berada dalam pimpinannya. Baik kita selalu berada dalam tangan yang penuh kasih dan tangan yang penuh rahmat itu. Tangan yang penuh belas kasihan. Tangan yang penuh kemurahan. Tangan yang penuh kuasa. Yaitu Yesus namanya. Coba saudara baca di Mazmur, kitab Mazmur pasalnya yang ke-63. Ayatnya yang ke-4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kerinduan kepada Allah yang disampaikan oleh Daud, Raja Daud. Dia merindukan Allah Bapa di surga. Dia bernama Raja Daud. Dia tulis dalam kisah dalam kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang ke-4 ini. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Hidup. Kemurahan Tuhan melebihi daripada hidup saudara. Apakah gerangan kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Mulai malam ini dan seterusnya. Bukankah kemurahan Tuhan lebih besar daripada hidup? Sebab itu saudara-saudara, jika sekali lagi saya katakan, ingatlah akan Tuhan, ingatlah akan pekerjaannya. Harta yang engkau miliki, kekayaan yang engkau miliki, kejayaan yang engkau miliki, kemasyhuran yang engkau miliki, status dan derajat yang engkau miliki saat ini, sekali lagi hanyalah sementara. Ada waktunya, tiada arti lagi saudara. Sebab itu saya merindukan Tuhan. Jika ada waktu, saya pasti mengabarkan Injil melalui channel YouTube saya. Di channel Reverend Hermes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Gembala sidang perintisan. Jemaat yang Tuhan percayakan hanya 5-6 orang. Tapi tidak membuat saya harus kecut. Semoga saudara yang mendengarkan kesaksian saya pada malam ini menjadi cambuk, menjadi dorongan, menjadi satu pemikiran
untuk berlomba-lomba mencari keselamatan. Bagi saya tahu kata firman Allah. Saya belajar tentang firman Allah. Saya selidiki tentang firman Allah. 1 atau 2 jiwa itu berharga melebihi daripada kekayaan bumi ini. 1 atau 2 jiwa, 1 jiwa bertobat, maka serentak malaikat Tuhan berdiri standing up untuk bertepuk tangan, tanda menyambut jiwa yang sudah diselamatkan dari api penghukuman. Sebab itu saya tidak gentar, saya tidak berkecil hati untuk melayani. Biarlah saudara juga mendengar kesaksian saya menjadi cambuk untuk berkarya buat Tuhan. Selagi saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup ini, kita memang berbeda. Tidak mungkin akan ada persamaan saudara dan saya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Tapi Tuhan dapat menyempurnakan kekurangan kita menjadi kelebihan. Biarlah dirimu, relakanlah dirimu, Tuhan yang mengurapi saudara, Tuhan yang sudah memanggil saudara, dan Tuhan berjanji untuk menyertaimu, untuk bersama menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Sekalipun kita berada dalam maut sekalipun. Mazmur 23 di situ jelas. Tongkat dan gadaimu menyertai aku. Aku tidak takut karena Tuhan menyertaiku. Adakah masalah roti atau air anggur yang menjadi persoalan di dalam pelayanan? Bukankah semuanya itu Tuhan yang punya kehidupan? Dalam kitab Alkitab dituliskan, burung-burung di udara pun Tuhan memelihara. Siapa gerangan saudara takut dan saya? Kejayaan, kemuliaan, biarlah untuk Tuhan. Ayatnya yang ke-16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ada seruan, ya Tuhan, punyamulah kekudusan. Daud berseru, punyamulah segala-galanya. Saudara dan saya, biar baiklah setiap saat kita bangun pada pagi hari, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Dia. Kita ucapkan penghormatan kita yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Juru Selamat, di dalam nama Yesus. Kita ucapkan permohonan berkat. Kita ucapkan biarlah Tuhan memperluas daerah kekuasaan. Kita ucapkan kepada Tuhan, jamalah aku dari segala penyakit. Basuhlah hatiku. Berilah aku sukacita. Biarlah namamu agung dan mulia.
Karena hanya dialah, untuk dialah kita melayani dia. Untuk dialah kita hidup untuk melayani dia. Untuk dialah kita dibebankan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Untuk menyampaikan kabar kesukaan sampai ke penjuru bumi ini. Saudara dan saya, kau sebagai hamba Tuhan yang diberikan berkat berlimpah. Kau sebagai pengusaha yang diberkati, usahamu, ekonomimu sangat baik dan maju. Tapi ingatlah, jadikanlah berkat itu menjadi sarana buat kemuliaan Tuhan. Jika engkau menghambur-hamburkan berkatmu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan berjanji kita tidak akan jatuh miskin. Janjinya ya dan amin. Ayatnya yang ke-17, saudara. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu hadir di sini, telah kulihat kau persembahkan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita ke Kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Engkau garis bawahi, mari kita garis bawahi, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kita tidak akan lemah jika Tuhan ada di pihak kita. Jika Roh Kudus bekerja setiap saat dan aktif, dia aktif dengan reaksi yang positif, maka kita akan selalu memperoleh kekuatan. Sebab itu Roh Kudus, baiklah Roh Kudus kita selalu berusaha untuk selalu dia hadir, memimpin saudara dan saya. Karena tanpa di Roh Kudus, saudara dan saya akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan kita akan tergeletak. Tapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, engkau akan melihat perbuatan tangannya yang ajaib. Mujizatnya engkau akan melihatnya, dan engkau akan tercengang-cengang melihat mujizat itu. Mujizat itu terjadi ketika air dijadikan air anggur, ikan 2 ekor, roti 5 ketul, mengenyangkan ribuan orang, bahkan melebihi 12 bakul. 12 bakul menggambarkan adalah murid Yesus. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Mereka adalah martir-martirnya Tuhan. Mereka adalah pejuang-pejuang Tuhan. Mereka adalah pembela kebenaran. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sempurna, yaitu kebenaran dari firman Allah melalui Yesus Kristus. Baiklah saudara dan saya mempertahankan kebenaran ini. Baiklah saudara untuk selalu memegang teguh akan perintah-perintahnya. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Jika engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, engkau tidak menuruti dan tidak menjalankan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah gariskan kepada saudara dan saya,
Maka akan ada ucapan perkataan Yesus sendiri sebagai Raja segala Raja. Aku tidak mengenal engkau, hai hambaku pembuat kejahatan. Enyahlah engkau. Di sanalah di sanalah tempatmu neraka untuk selama-lamanya. Ratap tangis dan kerta gigi. Di sanalah engkau berada. Dijauhkanlah Tuhan kiranya perkataan Yesus kepada saudara dan saya. Jangan sampai itu yang terjadi. Akibat kita tidak memegang teguh perjanjiannya. Akibat kita tidak taat kepada Dia. Akibat kita tidak memperhatikan, memfokuskan diri kepada Injil kerajaan surga. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Lihat di sekeliling saudara, pandanglah di sekeliling saudara. Banyak tanda-tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali untuk kedua kalinya serta menghakimi saudara. Barang siapa yang didapati tetap memakai baju kain putih, tidak mengotori jubah kain putih itu, maka orang-orang seperti itu berlayak masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya saudara dan saya sebagai mempelai perempuan akan berada dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu. Di sana sukacita terjadi dalam pesta perkawinan itu. Karena perkawinan anak domba itu adalah perkawinan yang hakiki. Perkawinan yang kudus, perkawinan yang berkenan. Baiklah engkau sebagai mempelai wanita, berusaha sedemikian rupa menyenangkan mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus. Baiklah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak berkompromi dengan dosa. Tidak mengundang dosa hawa nafsu dunia ini. Tidak acuh tak acuh akan kesempatan hidup ini. Bijaksana seperti 5 anak darah pintar menyediakan minyak dan pelitanya. Dijauhkanlah kiranya saudara dan saya menjadi wanita 5 anak darah yang bodoh. Akibat kita tidak mengerti, akibat kita tidak tahu rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Ayatnya ke-18, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hatimu untuk demikian ini. Tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ada seruan, ada perkataan keluar dari Daud. Dia melihat kebesaran-kebesaran Tuhan itu. Dia memuji Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah saudara dan Allah saya, Allah nenek moyang kita, Allah para nabi-nabi, rasul-rasul, Allah para raja-raja yang takut Tuhan, Allah saudara dan Allah saya juga.
di dalam Yesus Kristus. Kita buka Ulangan pasal 7 ayatnya ke-21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang maha akbar. Allah kita Allah yang maha dahsyat. Allah kita yang maha kasih. Allah kita yang maha pengampun. Allah kita yang penuh anugerah. Allah kita yang penuh rahmat. Allah kita yang penuh kasih. Kasih yang tak berkesudahan. Kasihnya sempurna buat saudara dan saya. Diberikannya kasih itu, dialirkannya dari tempat yang maha tinggi kepada saudara dan saya. Setiap saat, setiap waktu, kasihnya bekerja. Kasihnya dilimpahkannya kepada saudara dan saya. Kasihnya ajaib. Kasihnya penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan pada sore yang indah ini, untuk kita renungkan dengan kemurahan Tuhan, firman setiap hari, mulai tanggal September tanggal 13 sampai 18 Oktober 2021. Tuhan sudah mengizinkan saya merilis video, hampir 17 video. Secara manusia impossible, tidak mungkin. Namun jika Tuhan yang memerintahkan, jika Tuhan yang merestui, jika Tuhan yang menyuruh, jika Tuhan yang memberi kekuatan, jika Tuhan yang mengurapi, tidak ada yang mustahil. Saudara juga dapat melakukan hal yang sama. Haleluya. Kiranya kita saling menasihati, kita saling mendoakan, kita saling mengasihi, kita saling menghormati, kita saling terbeban akan jiwa-jiwa yang ada di hadapan kita, di sekitar kita. Mungkin keluarga saudara dan saya, mungkin mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Tugas saudara dan saya, beritakanlah kebenaran firman Allah. Beritakanlah Injil kebenaran Tuhan, agar mereka tidak dibinasakan untuk selama-lamanya. Jangan sampai terjadi seperti Injil Lukas pasalnya 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Di situ ada kisah orang kaya yang tidak peduli dengan orang Lazarus yang miskin. Ketika kedua-duanya mati, Lazarus di pangkuan Abraham. Sementara si kaya mati juga dan dibawa rohnya ke alam barzah. Di sana dia menderita. Ketika dia memandang ke atas, dilihatnya Lazarus berada dalam pangkuan Bapak Abraham. Si kaya berkata, Lazarus, Lazarus, tolonglah aku. Kasihanilah aku, berikan aku setetes air pada jarimu. Karena di tempat ini aku sangat menderita. Bapak Abraham berkata, antara aku dan antara kami dan engkau ada jurang pemisah yang dalam. Tidak mungkin aku datang dari sini ke sana dan sebaliknya. Si kaya mengajukan permohonan, memberitahukan kepada Bapak Abraham, meminta belas kasihan, mengatakan bahwa masih ada keluargaku yang belum berkenal Tuhan.
Bapak Abraham berkata, sudah terlambat. Ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi-nabi. Saat ini kami hamba-hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya akan gencar menyampaikan firman Allah melalui channel YouTube yang Tuhan percayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Saya tidak peduli apakah yang mendengarkan merasa diberkati, apakah merasa senang mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan. Itu bukan urusan saya sekarang, saudara. Urusan saya hanya menyampaikan, membacakan, berdoa. Yang saya tuntut, menjadi dambaan saya, menjadi harapan saya, ketika tibalah hidupku berakhir di bumi ini, di dunia yang fana ini, saudara-saudara, akan ada penyambutan dan ada mahkota tersedia bagi orang-orang yang melayani Tuhan, bagi orang yang mempergunakan kesempatan hidup ini, bagi orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia, bagi orang yang setia kepada Tuhan, bagi orang yang tidak mengajukan persyaratan. Engkau mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan bikin bersyarat. Baiklah kita tunduk, baiklah kita dengar-dengaran seperti domba. Domba adalah lambang dari ketaatan. Domba ketika akan digiring untuk dibantai, dia tidak menolak. Dia taat kemana saja gerangan hendak dibawa. Apakah ke padang rumput, apakah ke tempat pembantaian, dia hanya dengar-dengaran kepada gembalanya. Baiklah kita harus tunduk. Relakanlah dirimu kemana Tuhan membawa kita. Dalam kesakitankah? Dalam kesusahankah? Dalam menghadapi aniayakah pedang? Dalam menghadapi tekanan kesesakan? Dan seterusnya. Biarlah kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Aku hanyalah hambamu. Katakan dalam dirimu, aku hanyalah hambamu saja. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kiranya firman Allah menjadi hidup dan berkuasa. Kiranya firman Allah menyadarkan kita. Kiranya firman Allah kita dengarkan dan bertumbuh menghasilkan buah. Dan baiklah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman Allah. Urusanmu Tuhan, itu urusan Tuhan sendiri. Kami sudah menyampaikan apa yang Tuhan maksud. Tuhan ajarkan kami mengembalikan kejayaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan buat Engkau saja. Biarlah namamu masyhur. Biarlah namamu agung. Biarlah namamu dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati pemerintahan kami, pemimpin kami yang tertinggi, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat panglima kami Tuhan, angkatan bersenjata. Kami juga berdoa buat Kapolri Tuhan. Kami juga berdoa untuk para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, sampai yang terendah RT RW. Kiranya negeri NKRI ini Tuhan, negeri yang bebas memuliakan Tuhan. Kiranya pemimpin kami diberikan hikmat, karena mereka adalah utusan Tuhan di bumi ini.
Tuhan, terima kasih pada malam ini dan seterusnya. Kami berharap bersandar penuh kepada tangan-Mu yang penuh kasih dan kemurahan itu. Terima kasih Tuhan atas pengurapan pengulusan bagi kami Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi semua orang. Terima kasih in Jesus' name. We thank you Holy Spirit. Amen. Haleluya.